Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Putri Sakinah, NIM 200111010. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan, yaitu konsep yang mendasari manusia dan ekstensinya di dunia. Ekstensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri. Namun, manusia di sini belum tuntas dalam mewujudkan dirinya sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya dalam memanusiakan manusia. Manusia sudah diberkati berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Kemampuannya itu hanya dapat dilakukan setelah kelahirannya. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai manusia, bukan binatang. Karena manusia memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala yang diperbuat, serta makhluk pemikul amanah yang berat. Berikut pemahaman para pemikir Islam tentang manusia. Yang pertama, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rashid menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen jasad dan komponen jiwa. Manusia pada dasarnya ditempatkan dalam tiga kategori, yaitu manusia sebagai makhluk biologi atau al-bashar. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk psikis atau al-insan. Yang ketiga ada manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada materi tentang potensi manusia. Potensi manusia secara umum diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki manusia yang dapat dikembangkan dan dapat dioptimalkan. Jadi potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki manusia, dan untuk mengoptimalkan manusia harus mengembangkan serta melatihnya. Karena potensi dasar setiap individu terpendam dalam diri, maka perlu pengalaman serta upaya untuk mengembangkan potensi tersebut. Salah satunya melalui pendidikan. Potensi manusia dijelaskan oleh Al-Quran antara lain melalui kisah Adam dan Hawa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-39. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebelum kejadian Adam, Allah telah merencanakan agar manusia memikul tanggung jawab kekhalifahan di bumi. Untuk maksud tersebut, di samping tanah jasmani dan ruh ilahi, akal dan rohani, makhluk dianugerahkan pula potensi untuk mengetahui nama dan fungsi benda-benda alam, pengalaman hidup di surga baik yang berkaitan dengan kecukupan dan kenikmatannya, maupun rayuan iblis dan akibat buruknya, dan petunjuk-petunjuk keagamaan. Manusia dilahirkan dengan segenap aspek jasmani dan rohani, serta kemampuan yang ada pada keduanya aspek tersebut. Pengarahan dan pendidikan diperlukan untuk membentuk dan mengembangkan potensi. Yang pertama, aspek jasmiah adalah keseluruhan organ fisik, biologis, serta sistem sel, syaraf, dan kelenjar diri manusia. Yang kedua, aspek rohaniah adalah keseluruhan potensi luhur, high potensi, diri manusia. Potensi luhur memancarkan dari dimensi ruh dan fitrah. Kedua dimensi ini
merupakan potensi manusia yang bersumber dari Allah dan aspek ini bersifat spiritual dan transendental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hazmi. Di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama dan saya pemateri kedua tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia ada dua tahapan yang berbeda. Yang pertama yang disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama adalah Adam alaihissalam yang tercipta dari atin, al-turab, al-minsal, harmain, masnun. Altin artinya tanah, al-turab artinya tanah debu, minsal artinya tanah liat, hasmain, masnun artinya tanah lumpur yang busuk, yang dibentuk seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya kemudian dari ke dalam diri manusia, seperti tercantum dalam Quran surah Al-An'am, Al-Hijr, Al-Mu'minun, dan Al-Rum, dan Ar-Rahman. Yang kedua yang disebut dengan tahapan biologi. Manusia diciptakan selanjutnya dengan melalui proses biologi yang dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu dijadikan darah beku, al-laqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kemudian ditiupkan ruh yang tercantum dalam Quran seperti Al-Mu'minun. Terus hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari al-laqah dan 40 hari mukdad. Selanjutnya tentang tugas manusia sebagai Abdullah dan Khalifah. Tugas manusia sebagai Abdullah diciptakan dengan dua fungsi. Yang keduanya harus dapat terlaksanakan dengan baik tanpa ada salah satu yang terlupakan. Fungsi adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah maka ia harus selalu patuh dan taat atas segala perintah dan menjauhi larangannya. Maka manusia harus menuruti kemauan Allah yang tidak boleh membangkang kepadanya. Dalam hal ini manusia mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, ia harus beribadah kepada Allah baik dalam pengertian sempit, sholat, puasa, dan haji dan lain sebagainya, terus maupun luas, melaksanakan suatu aktivitas baik dalam hubungan secara virtual kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bermuamalah dengan secara manusia untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan Allah dan hadisnya. Terus apa sih tanggung jawab Abdullah? Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Selanjutnya itu manusia sebagai khalifah. Kata khalifah diambil dari kata khalafa yang berarti mengganti dan melanjutkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan khalifah adalah person yang menggantikan person lainnya. Ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan dalam rumusan Islam diberi titel khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dunia. Maka Abu Bakar telah disebut khalifah Rasulullah. Dengan mengambil contoh ini, maka arti kedua melanjutkan, tidak dipakai, dan istilah khalifah memberi peringatan pengganti. Kedudukan Rasulullah SAW, manusia diciptakan sebagai khalifah adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Allah yang telah
menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya, dan manusia sebagai khalifah yang bertugas untuk melestarikan dan menjaga dari kerusakan. Manusia berhak untuk menggali manfaat yang terkandung di dalamnya dan menggunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan makhluk-makhluk Allah yang lain di bumi, baik yang bernyawa maupun tidak. Dengan demikian, manusia memerlukan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik alam yang menjadi tanggung jawab tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Kurnia Dwi Iswahyuni. NIM saya 2001101006. Di sini saya akan membacakan implikasi pada konsep dan hakikat pendidikan Islam. Yang A. Definisi konsep. Konsep dapat dikemukakan bahwa konsep itu tidak lain adalah pengertian yang tergambar dalam pikiran yang mencitrakan suatu benda atau suatu gagasan, baik konkret ataupun abstrak. Yang B. Hakikat pendidikan. Tilar 1999.228 merumuskan hakikat pendidikan sebagai suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Berikutnya, rumusan hakikat pendidikan tersebut memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Artinya, proses pendidikan mengimplikasikan bahwa peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan yang imanen atau tetap ada sebagai makhluk sosial, dan juga mengimplikasikan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah selesai. Yang kedua, proses pendidikan berarti menumbuh kembangkan. Yang ketiga, eksistensi manusia yang memasyarakat. Yang keempat, proses bermasyarakat dan membudaya mempunyai dimensi waktu dan ruang. Iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Yang pertama, A. Pengertian iman. Iman secara bahasa berarti tashik atau membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal tersebut unsur keimanan. Yang B. Ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja alima, yang berarti memperoleh hakikat ilmu, melihat dan yakin. Ilmu yang bentuk jamaknya adalah ulum, artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Yang C. Amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Yang D. Arti peradaban. Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadharah atau al-tamadun atau al-umron. Menurut Ibnu Khaldun, al-hadharah adalah sebuah periode dari kehidupan sebuah masyarakat yang menyempurnakan periode primitif atau al-badawah dari masyarakat itu, karena al-hadharah adalah puncak dari al-badawah.
Pilar-pilar peradaban Islam. Peradaban Islam dibangun di atas nilai-nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebuah bangsa yang menyerap dan melaksanakan nilai-nilai itu, maka bangsa itu membangun peradaban Islam. Peradaban yang dibangun tidak di atas nilai-nilai ilahi dianggap sebagai peradaban jahiliyah. Meskipun maju dalam hal pengetahuan saintis empirisnya. Selanjutnya, nilai-nilai yang menjadi pilar peradaban Islam. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Sebuah peradaban tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Pengetahuan adalah syarat pertama dan utama bagi majunya sebuah bangsa. Tanpa pengetahuan, sebuah bangsa akan tertinggal, bahkan akan binasa. Yang kedua, tauhid dan iman. Pilar peradaban Islam yang lain adalah tauhid dan iman. Dalam Quran disebutkan, jika penduduk kota itu beriman dan bertakwa, niscaya kami buka di atas mereka berkat dari langit dan bumi. Hakikat tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.